Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 2C, Prodi Ilmu Perpustakaan. Dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil karya tulis kami yang sudah kami buat. Perkenalkan, saya Alia Anita dan bersama saya ada rekan-rekan saya, yaitu ada Anggita Nurazara dan Susilawati. Jadi yang pertama ada abstrak. Penelitian ini mengkaji peran perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menunjang kebutuhan informasi mahasiswa melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki koleksi cukup yang memadai serta berbagai layanan seperti sirkulasi, referensi, repository, dan lain-lain. Meski mahasiswa menilai koleksi masih perlu ditingkatkan dan kendala utamanya yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, gangguan sistem opak, dan fasilitas yang terbatas, sehingga direkomendasikan penambahan SDM, pemeliharaan sistem, dan perluasan fasilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bab 1 ini mencakup yang pertama latar belakang. Nah, jadi perpustakaan berperan strategis menunjang belajar, penelitian, dan pengembangan wawasan sivitas akademika. Nah, jadi kebutuhan informasi mahasiswa ini terus meningkat seperti tugas kuliah, makalah, karya ilmiah, yang dimana menuntut peran aktif perpustakaan fakultas. Nah, jadi perpustakaan FH UIN Jakarta ini ideal jadi rujukan utama mahasiswa, namun masih menghadapi kendala keterbatasan koleksi, ruang baca, dan layanan teknis. Nah, jadi kesenjangan inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Untuk yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan. Di sini ada 3 fokus penelitian. Yang pertama, peran perpustakaan FH dalam menunjang kebutuhan informasi mahasiswa. Yang kedua, ketersediaan koleksi dan layanan. Dan yang ketiga, kendala yang dihadapi. Nah, tujuan penulisan ini disusun sejalan dengan 3 poin tersebut. Dan yang ketiga ada manfaat penulisan. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu berkontribusi bagi pengembangan ilmu perpustakaan dan rujukan penelitian sejenis. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bermanfaat bagi perpustakaan FH sebagai evaluasi layanan, untuk mahasiswa sebagai informasi pemanfaatan, untuk penulis sebagai penerapan ilmu, dan untuk program studi sebagai dokumentasi akademik. Lalu pada bagian keempat yaitu definisi istilah, di sini ada 4 konsep kunci. Yang pertama peran, perpustakaan, kebutuhan informasi, dan mahasiswa. Dan untuk yang kelima yaitu sistematika penulisan. Jadi 5 bab KTI ini ada pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup. Baik, selanjutnya ada bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama ada pengertian perpustakaan fakultas. Nah, jadi menurut Kurniawan 2016 dan Basuki 1991, perpustakaan fakultas adalah unit kerja di bawah perguruan tinggi yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan koleksi pustaka bagi sivitas akademika. Nah, meski berada di bawah koordinasi perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas ini memiliki layanan yang lebih spesifik sesuai bidang keilmuannya dan berfungsi sebagai sarana transfer informasi antara pengguna dan koleksi. Yang kedua, ada fungsi dan tujuannya. Nah, jadi perpustakaan fakultas ini menunjang tridharma perguruan tinggi melalui 5 fungsi, yaitu edukatif, informatif, riset, rekreatif, dan deposit. Nah, tugas pokoknya ini mencakup pengadaan, pengolahan, dan perawatan bahan pustaka yang disesuaikan dengan disiplin ilmu fakultas. Lalu bagian ketiga yaitu ada kebutuhan informasi mahasiswa. Nah, jadi kebutuhan informasi ini muncul dari kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Dari hal tersebut terdiri dari 4 jenis yaitu kognitif, afektif, integratif personal, dan escapist. Jadi di lingkungan fakultas, kebutuhan ini berkaitan erat dengan tugas kuliah dan karya ilmiah. Nah, sehingga koleksi ini perlu terus disesuaikan dengan kurikulum. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu layanan perpustakaan. Nah, layanan ini menjadi tolak ukur keberhasilan perpustakaan karena penilaian pemustaka terbentuk dari pengalaman langsung mereka. Jadi layanan terbagi menjadi layanan teknis yaitu pengolahan bahan pustaka seperti katalogisasi dan klasifikasi. Dan layanan pengguna seperti ruang baca, sirkulasi, referensi, opak, dan repositori, dan lain-lain. Lalu ada sistem aksesnya sendiri itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada terbuka, tertutup, dan campuran, tergantung kebutuhan koleksi. Baik, masuk ke bab ketiga yaitu metode penelitian. Jadi jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, di mana dia menggambarkan kondisi nyata perpustakaan FH apa adanya tanpa uji hipotesis atau angka. Lalu waktu dan tempatnya itu bertempat di perpustakaan FH UIN
Jakarta, dan observasi dilakukan 7-10 Juli 2026. Lalu objeknya itu ada peran dan pengelolaan perpustakaan FH, meliputi koleksi, layanan, fasilitas, dan kendala. Lalu subjeknya ada 1 pustakawan dan 7 mahasiswa, dipilih dengan teknik purposive sampling. Lalu teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Lalu teknik analisis datanya itu kita memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu ada 3: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Lalu masuk ke bab 4, yaitu hasil pembahasan. Jadi di sini gambaran umumnya itu FH berdiri dari 1 Juni 1997 yang awalnya bernama Fakultas Adab. Lalu perpustakaan FH pindah ke kampus 3 dan melakukan perluasan lokasi. Perpustakaan ini menerapkan otomasi SLIMS atau Senayan Library Management System, dan sebagian koleksi ini berasal dari hibah wajib dari mahasiswa tingkat akhir. Nah, ada koleksi dan layanannya, ada sekitar 13.000 judul buku, 19.000 eksemplar, dan 6.000 lebih anggota terdaftar. Nah, ada juga ada layanan luring seperti sirkulasi dan referensi, lalu ada layanan daring yaitu repository karya ilmiah dan Turnitin. Lalu ada juga layanan opak yang dinilai membantu tapi sering error tidak bisa diakses. Lalu ada peran pustakaannya yaitu program pelatihan literasi dan penelusuran informasi tahunan, akses e-book, dan lain-lain. Lalu kendalanya itu ada dari sisi pengelola dan sisi mahasiswa. Oke, yang terakhir itu ada bab 5, penutupan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, peran perpustakaan FH Jakarta dalam menunjang kebutuhan informasi mahasiswa sudah cukup bagus dan efektif. Hal ini terlihat dari cukup tingginya intensitas kunjungan mahasiswa dan juga terbantunya mahasiswa dalam memperoleh informasi. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang terjadi, yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan, lalu juga adanya gangguan teknis pada opak, serta keterbatasan akan fasilitas seperti komputer ataupun staf kontak. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang bisa membantu menangani kendala-kendala tersebut, yaitu seperti adanya penambahan sumber daya manusia guna mendukung keberlangsungan program-program perpustakaan. Lalu juga adanya penambahan fasilitas penunjang seperti komputer atau staf kontak agar kenyamanan dan kebutuhan mahasiswa dalam mengakses layanan informasi yang ada di perpus dapat terpenuhi secara optimal. Sekiranya itu saja penyampaian hasil karya tulis ini yang sudah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.